Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Diatiti Setraningrum MPSI selaku dosen mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif. Perkenalkan, nama saya Renata Putri Santika dengan NIM 089 dari kelompok 3, izin mempresentasikan tentang psychological well-being. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Angelic Natasha Wijaya dengan NIM 092 yang akan menjelaskan tentang dimensi atau aspek. Yang kedua, ada Adinda dengan NIM 094 yang akan menjelaskan tentang dimensi atau aspek. Yang ketiga, ada Sabrina Dwirisha dengan NIM 103 yang akan menjelaskan tips and tricks. Lalu yang terakhir ada Elvara dengan NIM 113 yang akan menjelaskan hasil riset. Psychological well-being dikembangkan berdasarkan konsep fungsi psikologi positif yang mencakup perspektif dari self-actualization dari Maslow, fully functioning person dari Rogers, dan formulation methodology dari Alport. Dalam setiap perkembangan individu, teori psychological well-being lahir dari pendekatan eudaimonic yang terdiri dari 3 konsep teori, yaitu aktualisasi diri, fully functioning person, dan formulation methodology yang diintegrasikan menjadi konsep psychological well-being multidimensi. Nah, psychological well-being itu apa sih? Psychological well-being itu merupakan suatu kondisi individu yang memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan hidup secara mandiri, mampu menguasai lingkungan secara efektif, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, lalu mampu menentukan dan menjalankan arah dan tujuan hidup, mampu menerima diri secara positif, dan mengembangkan potensinya secara kontinu dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya saya di sini Angelic Natasha Wijaya dengan NIM 092 akan menjelaskan dimensi atau aspek. Psychological well-being mencakup 6 dimensi atau aspek, dan saya akan menjelaskan 3 dimensi atau aspek. Yang pertama itu ada otonomi. Otonomi ini mengacu pada individu yang memiliki keyakinan tentang dirinya dan mampu hidup mandiri. Lalu yang kedua itu ada hubungan positif dengan orang lain. Hal ini menekankan pada pentingnya hubungan interpersonal dan saling percaya yang meliputi kemampuan untuk mencintai sebagai salah satu komponen utama kesehatan mental. Adanya perasaan empati dan kasih sayang dalam menjalin hubungan orang lain juga menunjukkan aktualisasi diri dari individunya. Nah, yang ketiga itu ada penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan berarti kemampuan untuk mengelola lingkungan secara efektif, mampu memanfaatkan kesempatan secara positif untuk mengembangkan diri atau meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, saya Adinda dengan NIM 094. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang dimensi atau aspek. Dimensi atau aspek selanjutnya ada yang keempat, yaitu pertumbuhan pribadi atau personal growth. Mencakup pengembangan potensi yang dimiliki sebagai kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri yang karakteristik utama adalah menjadi individu yang terbuka terhadap pengalaman baru. Contohnya itu bisa open-minded atau kita bisa tahu potensi kita di mana dan potensi apa yang akan kita kembangkan. Lalu yang kelima ada tujuan hidup atau purpose in life. Hal ini berkaitan dengan adanya keyakinan individu tentang tujuan dan makna hidup. Kedewasaan seseorang ditandai dengan adanya pemahaman yang jelas dan terarah tentang tujuan dan arah hidup serta makna hidup itu sendiri. Contohnya itu bisa berupa cita-cita ya. Dan yang terakhir ada penerimaan diri atau self-acceptance. Penerimaan diri merupakan ciri utama kesehatan mental dan karakteristik dari aktualisasi diri serta kedewasaan. Penerimaan diri juga melingkupi penerimaan pada kehidupan di masa lalu. Ya, intinya kita itu menerima kejadian di masa lalu untuk memperbaikinya di hari ini. Lalu selanjutnya saya Sabrina Dwirisha dengan NIM akhir 103 akan memberikan tips and trick untuk mengembangkan variabel di kehidupan keseharian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang
Yang pertama ada mengekspresikan rasa syukur dalam bentuk tulisan atau ucapan. Lalu yang kedua, melakukan kebaikan. Yang ketiga, mengasah kualitas diri. Dan yang keempat, menggambarkan diri ideal di masa depan. Yang kelima, bermeditasi. Dan yang keenam, menyadari dan menerima hal-hal yang terjadi pada diri. Dan juga yang terakhir, yaitu fokus pada saat ini. Lalu selanjutnya, saya di sini Alvara Aska Puri Ramdansyah dengan NIM akhir 113 akan memaparkan hasil riset emotional intelligence dan psychological well-being pada manusia lanjut usia, anggota organisasi berbasis keagamaan di Jakarta. Nah, jadi penelitian ini tuh dilakukan untuk mengkaji hubungan antara emotional intelligence dengan psychological well-being pada manula. Penelitian ini dilakukan kepada 72 orang manula dengan mengisi kuesioner faktor demografi, pengukuran psikologi kecerdasan emosional, dan psychological well-being. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yaitu adanya hubungan positif dan signifikan antara emotional intelligence dengan psychological well-being pada manula yang menjadi responden penelitian ini. Akhirnya semakin tinggi emotional intelligence, maka akan semakin baik psychological well-being yang dimiliki. Dan sebaliknya,